Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, yang korup-korup datang malam-malam bisik-bisik, lu setor aja deh, berapa? Air mata saya jatuh, Pak. Kenapa jatuh? Pak, TNI tulang bangsa. Tulang bangsa. Kalau TNI-nya benar dan merah putih, Anda berantas itu semua, beres. Karena dominan warga kita itu mengerti hati nuraninya, mengerti rezeki berbeda, dan mereka tidak ada yang ngamuk-ngamuk. Sayang, begitu kawan saya duduk presiden, lupa akan pertobatan nasional, sudahlah, berhenti ngomong korupsi. Berhenti kita ngomong korupsi. Soal korupsi di Republik ini, saya sudah frustrasi dunia akhirat. Tidak akan percaya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya, kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Dan itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang. Ya, itu jadi mainan. Karena kerugian yang dasar dari kita membicarakan korup. Bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah, Bapak dan Ibu. Susah. Sementara ada dajjal, Pak. Saya nggak mengatakan mereka manusia lagi. 1.000 kuadrilun dalam 5 tahun. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya, keluarga siapa ini? Jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluargaannya bukan keluarga bangsa Indonesia? Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Maka itu yang saya sebut, macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bersih dan bebas KKN. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini, para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya, tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara. Ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, silap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. 270 triliun uang negara dihukum cuman 6,5 tahun ya. Sambil hakimnya tersenyum.
Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor. Semua kita yang membicarakan korup. Kayak saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin kan waktu itu saya Skype Nazarudin. Semua kita, termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan. Dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah. Marah adalah aura negatif, Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka auranya positif. Why? Steaknya aja Tom Hawk. Hotelnya kalau ada bintang 7, ya. Kita, waktu saya Nazarudin, pulang jalan kaki, Pak. Di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana kuliah? Kan begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran. Tapi beliau dalam kondisi berpulang dalam marah terhadap bangsanya. Marah kepada pemimpinnya. Dan marah aura negatif. Nah, sementara kata Tuhan yang saya percayai, doa diterima oleh insan yang hatinya bersih. Dan kerja terberat di dunia yang paling saya pahami adalah membersihkan hati. Kalau saja kita ada 40 orang teruji hatinya bersih, saya yakin juga doa diterima Allah. Persoalan sekarang, kenapa saya katakan kita rugi yang lebih dahsyat dari angka yang real, yang intangible tadi, kuintiliun tadi, 18 angka, tambah lagi 1000. Itulah kerugian dahsyat hari ini. Iya kan? Minat literasi drop. Padahal Inggris, saya sengaja datang ke sekolah-sekolah kelas 7. Masih diwajibkan membaca karya Shakespeare. Indonesia hari ini, baca enggak? Apa gitu, ambil cerita novel yang baik. Harimau-harimau saya suka ulang. Muhtar Lubis, enggak ada yang tahu Pak. Padahal premisnya jelas, bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat trias politika kita. Juga enggak membaca sastra. Bagaimana mau budinya itu halus. Tidak bermusik. Tempo hari saya lihat video Bang Rizali Sigian. Seorang etnomusikologi. Apa yang terjadi? Iya kan? Darurat korupsi. Di darurat nada dan irama kita darurat. Gila Bang. Nada dan irama. Dari Aceh sampai Papua itu aset kita yang nauzubillah besar. Nada dan irama aja kita darurat. Gak ada yang ngeh. Gara-gara kita di semua lini, di setiap daerah. Sekarang semua perhatikan. Kita gak hanya ngelihat MRC, Muhammad Rizal Khalid. Gak itu aja kita lihat. Coba lihat level lurah, camat, kabupaten. Sibuk warga kita. Di dalam lingkup aura positif. Apa negatif? So, Bang, Bapak, Ibu, pemirsa di Ramadan yang diberkahi Allah. Saya hakul yakin Prabowo seorang tentara dan bukan tentara yang ada darah kenil, ya kan? Melalui kesempatan di ELC ini saya juga menantang beliau dan juga meyakini beliau kalau ia komit terhadap pemberantasan korupsi. Karena dia juga merasakan sakit yang kita rasakan. Bagaimana dicurangi. Bagaimana rakyatnya hidup susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Pidato Pak Prabowo ya soal para koruptor supaya bisa saja mengembalikannya diam-diam lewat pintu belakang atau ke rumah beliau ya. Malam-malam ini begitu banyak ya direspon oleh para politisi, pengamat politik, dan hingga ya pengamat ekonomi ya. Banyak sekali yang merespon dan ini saya cuplik beberapa yang merespon ya. Soal pidato Pak Prabowo yang ya akan dalam tanda petik memaafkan para koruptor asal mengembalikan aset atau barang yang dicurinya secara diam-diam malam-malam ke rumah beliau ya. Dan ini sangat mengganggu sekali ya di ingatan kita ataupun di benak para politisi, benak para pengamat politik dan benak para pengamat ekonomi ya, pengamat kebijakan. Ini tergelitik sekali, bahkan banyak sekali yang merespon dan saya cuplik ini ada beberapa ya.
Ya, salah satunya ada Bung Ray Rangkuti, ada Bung Iwan Biliang, ada juga Sudirman Said, dan ya ada lagi ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman ada beberapa yang kami cuplik untuk membantah ataupun merespon ya statement dari Presiden Prabowo yang akan memaafkan. Masalahnya ini, narasi ini diulang-ulang berkali-kali ya. Ya, pertama di luar negeri, di Timur Tengah waktu itu ya, di depan mahasiswa Indonesia. Diulang lagi di ulang tahun PAN apa-apa. Diulang lagi di ulang tahun Gerindra atau ya kemarin kan, yang terakhir. Ini bolak-balik diulang, makanya ini jangan-jangan benar ini. Dan di saat kondisi Indonesia dengan darurat korupsi ya, bayangin aja ya, ada korupsi di Pertamina yang mencapai hampir 1.000 triliun ya, 900 triliun lebih lah. Ini kan sesuatu yang fantastis dalam waktu 5 tahun. 1 tahun itu hampir 200 triliun. Dan di saat Indonesia darurat korupsi ya, Presiden Prabowo berkali-kali mengungkapkan bahwa akan memaafkan para koruptor asal dia mengembalikan aset yang dikembalikan secara diam-diam. Ini kan sebuah kolusi baru lagi. Niatnya akan istilahnya memberantas korupsi, tetapi menciptakan kolusi baru, kong kali kong baru. Ini aneh sekali, dan ini banyak kali direspon. Dan yang terakhir ini di LC kemarin, Bung Iwan Biliang itu sampai meneteskan air mata katanya mendengar pernyataan Prabowo ya, yang notabene sebagai presiden, orang nomor 1 di Indonesia, yang katanya koar-koar akan memberantas korupsi, akan mengejar koruptor ini bahkan sampai ke Antartika dan ke padang pasir yang paling jauh sekalipun akan dikejar. Tetapi kenyataannya bolak-balik Pak Prabowo mengungkapkan bahwa akan memaafkan koruptor asal mengembalikan asetnya secara diam-diam, malam-malam ke rumah beliau. Ini kan aneh sekali. Dan juga ada Bung Sudirman Said ya. Sudirman Said ini kan mantan menteri di era Pak Jokowi. Dia juga mengerti soal bidangnya memang di gas dan Pertamina ya, di Pertamina pernah, bahkan Sudirman Said adalah orang yang membubarkan Petral ketika itu ya. Jadi sangat mengerti sekali kondisi apa yang terjadi sekarang ini, yang korupsi sampai hampir 1.000 triliun di Pertamina ya. Jadi sampai-sampai Bung Sudirman Said menanyakan kepada narasumber ketika itu ya, ini negara ini negara macam apa? Kalau wakil presidennya adalah anak, menterinya adalah keponakan, MK-nya adalah paman, gubernurnya adalah menantu. Jadi ini negara macam apa? Dan dijawab oleh Bung Ray Rangkuti, dijawab juga oleh Bung Ferry Amsari. Bahkan ketika itu Pak Prabowo bahkan menerapkan kebijakan ini atas dasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di mana perekonomian negara itu diatur sesuai dengan kekeluargaan. Kata Bung Ferry Amsari, pertanyaannya nih, keluarga yang mana nih? Keluarga Solo, keluarga Jokowi, keluarga Prabowo. Salahnya memang kabinet kekeluargaan sekali ini. Jadi saling berhubungan. Bapaknya juga sekarang jadi penasehat dewan penasehat atau dewan di Danantara. Anaknya jadi wakil presiden, menantunya jadi gubernur, keluarga semua kabinetnya pemerintahan ini. Belum keluarganya Pak Prabowo, banyak sekali ya, ponakan, adik, semua urusan keluarga. Jadi pertanyaan Bung Ferry Amsari sangat benar sekali. Oke, iya, atas asas kekeluargaan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ini keluarga yang mana? Bukan keluarga masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini aja keluarga-keluarga tertentu, keluarga-keluarga para penguasa. Dan Bung
Ray Rangkuti juga menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman Said. Kalau Bung Ray Rangkuti beda lagi. Kalau ditanya ini negara macam apa, ya negara yang mengistimewakan para koruptor namanya. Bagaimana tidak mengistimewakan atau ya memfasilitasi para koruptor bisa. Itu yang dikatakan oleh Bung Ray Rangkuti ya. Memuliakan para koruptor. Bagaimana tidak? Para anggota legislatif, caleg-caleg kemarin itu banyak sekali mantan-mantan narapidana korupsi yang notabene tidak ada klarifikasi ke publik, minta maaf apa segala macam, tetapi sudah mencalonkan lagi dan terpilih karena dalam tanda petik menggunakan money politik atau politik uang atau dibantu dengan bansos. Dan itu miris sekali. Seorang yang notabene adalah mantan narapidana korupsi tetapi bisa jadi anggota legislatif atau anggota DPR di pilkada kemarin atau bahkan ya menjadi pejabat publik kembali. Ini kan sangat miris sekali. Dan Bung Ray Rangkuti juga, para koruptor di sini ini sangat dihargai, sangat dihormati. Bahkan seorang yang ya pengamat politik ataupun pengkritik kebijakan pemerintah yang notabene adalah penyeimbang dari pemerintah justru malah dimusuhi, tetapi koruptor malah dimuliakan. Jadi kata Bung Ray Rangkuti kesimpulannya ya negeri ini ya negeri yang memuliakan para koruptor dari tingkat kelas teri sampai kelas atas. Ya Anda bisa lihat sendirilah. Memang di lingkarannya Pak Prabowo sendiri, setingkat Menko menterinya, banyak sekali yang tadinya sudah dipanggil KPK dan kasusnya dihentikan, tiba-tiba jadi menteri. Ketua umum partai yang sudah dikasuskan ke KPK dengan ya tuduhan atau dugaan korupsi yang harusnya bisa diungkap, tetapi ya menjadi Menko, menjadi menteri. Jadi memang sebuah omong kosong besar kalau Pak Prabowo ngomong mau berantas korupsi, mau kejar koruptor sampai ke Antartika. Tetapi di lingkaran pemerintahan beliau sendiri banyak sekali orang-orang yang masih diduga tersangkut paut dengan korupsi. Ini kan miris sekali. Bagaimana kita mau memberantas korupsi, mengejar koruptor sehingga ke padang pasir yang paling jauh. Tetapi di lingkungan kita sendiri, bawahan-bawahan pembantu-pembantu kita sendiri, itu adalah mantan-mantan koruptor yang memang kasusnya sengaja ditutup atau tidak dibuka ke publik. Karena memang bagian dari penguasa. Ini kan miris sekali. Jadi ini kan apa yang seperti dituliskan oleh bukunya Pak Prabowo, Paradok Indonesia. Dan inilah paradoknya Pak Prabowo. Tujuannya adalah memberantas korupsi, tetapi orang-orang yang untuk memberantas korupsi adalah pelaku korupsi. Ya, logikanya kebalik-balik. Paradok, kebalikan dari kenyataannya. Tujuan dan cita-cita dan tujuannya itu nggak sesuai gitu loh. Apa yang dilakukan dengan tujuannya itu berkebalikan. Jadi kan kita sebagai masyarakat awam berpikirnya ini bagaimana orang ya, ibaratnya orang mau membersihkan diri, mandi untuk membersihkan diri, tetapi dengan air kencing. Sama-sama air, tapi kalau itu air kencing, air kotoran, mandi pun ya tetap aja kotor, orang airnya kotor. Itu loh, ibaratnya kan seperti itu. Tujuannya adalah mandi membersihkan diri, tapi dengan air yang kotor. Enggak masuk di akal nih. Jadi mau merantas korupsi lah, mau ini, mau itu, harusnya sesuaikan dulu dengan kenyataannya, Pak. Bersihkan dulu di lingkaran kita, bersihkan dulu diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, baru kita bisa membersihkan
Indonesia ini. Indonesia memang darurat korupsi. Jadi kejahatan yang luar biasa ini korupsi ini. Sudah mendarah daging sehingga sampai ke level bawah dari tingkat RT sampai tingkat menteri. Levelnya. Di semua level. Bahkan ketika itu kata Prof. Mahfud ya. Kalau bicara korupsi, di mana, di institusi mana di negara ini yang tidak ada korupsi? Kita ngelihat air ada korupsi, lihat udara ada korupsi. Bagian mana kata Prof. Mahfud? Semua ada tindak korupsinya. Di institusi mana, semua ada korupsinya. Memang korupsi ini sudah menggurita sekian lama dan ya kalau mau membunuh gurita ya harus dipotong kepalanya. Baru kalau dipotong ekor, tangan, dan kakinya bakal mati ini. Selalu bercabang terus, selalu tumbuh terus. Ya, salah satunya ya satu-satunya dipotong kepalanya. Baru korupsi yang menggurita ini mungkin bisa dihentikan atau diberantas ya. Dan itu memang harus ada kemauan dari seorang pemimpin tertinggi di negara ini, yaitu presiden. Dan saat ini adalah Pak Prabowo sendiri. Yang notabene awal-awal kita, wah yakin nih kayaknya bakal diberantas nih penyakit yang sudah puluhan tahun atau bertahun-tahun menggerogoti negara ini. Ternyata hanya omon-omon saja. Memang pemerintahan ini baru berumur ya kurang dari 200 hari lah. Tapi kan kita bisa lihat bagaimana kasus pagar laut kemarin aja tidak ada penyelesaian. Hanya sekelas kadesnya yang ditersangkakan, yang diperiksa. Yang biang-biangnya enggak juga diperiksa. Ini kasus Pertamina 9 orang, ya hanya sekelas kroco-kroconya. Kalau korupsi 1.000 triliun, orang 9 orang, satu orang 100 triliun lebih, 110 triliun. Coba aja dicek ada nggak harta mereka ini, salah satu orang tersangkanya sampai 110 triliun, kan nggak ada. Jadi kemana dana itu? Ya harusnya dicek semua. Kalau mau dituntaskan ya ke atas atau ke bawah, ke atas. Harus semua yang bertanggung jawab di situ, larinya kemana. Kalau memang ada kemauan dari pemerintahan kita, pasti bisa. Tapi kalau memang hanya omon-omon, ya semuanya omon-omon saja. Nggak akan ada penyelesaian. Ya hanya benar kata para pengamat, hanya mau ganti pemain. Ini ganti pemain 9 orang, ganti main yang baru. Kasus tutup. Jadi mau bagaimana lagi? Memang sudah seperti itu keadaannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.